Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kang Guru dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang barisan dan deret. Untuk chapter yang keempat yaitu deret geometri. Sebelum saya lanjutkan, silakan subscribe, share, like, dan komen untuk video yang saya buat ini. Deret geometri. Deret geometri ini merupakan kelanjutan dari barisan geometri ya. Jadi kalau kita kemarin sudah membahas tentang barisan geometri, maka untuk deret geometri ini kita akan menggunakan rumus SN begitu. Nah, untuk SN kita udah tahu bahwa U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah sampai dengan UN-1 ditambah UN, itu adalah rumus SN. Nah, untuk deret geometri untuk U1 nya ini kita akan ganti dengan A gitu kan ya. Kemudian U2 nya ini AR gitu. Kemudian untuk U3 AR pangkat 2, U4 nya itu AR pangkat 3 sampai dengan AR pangkat N-2, dan untuk yang UN nya ini kita ganti dengan AR pangkat N-1. Nah, kemudian untuk rumus yang ini itu kita kalikan dengan R semua teman-teman, jadi RSN begitu, sehingga nanti hasilnya akan menjadi yang ini AR, kemudian ini AR pangkat 2, ini AR pangkat 3, AR pangkat 4, dan seterusnya ya, sampai AR pangkat N-1 sampai dengan AR pangkat N. Nah, ini ada sesuatu yang sama gitu ya. Nanti sebenarnya kita akan mengurangkan ya. Maka untuk lebih jelasnya ini saya rubah, saya geser gitu ya letaknya biar gampang. Seperti ini. Nah, kalau sudah, kita lakukan pengurangan untuk bagian ini, SN dikurangi RSN. Nah, SN kita kurangkan dengan RSN. Ini nanti A-nya itu kan tidak ada temennya, jadi dia langsung ke bawah A gitu kan. Nah, ini AR dikurangi AR 0. AR kuadrat dikurangi AR kuadrat 0, seterusnya. Kemudian yang ini itu kan gak ada temennya juga, jadi kan 0. 0 dikurangi AR pangkat N, jadinya min AR pangkat N, seperti itu. Dan kita tahu bahwa penjumlahan dengan 0 itu kan tidak berpengaruh ya, artinya penjumlahan dengan 0 itu akan merupakan bilangan itu sendiri. Jadi 0-nya ini kita hilangkan, jadi SN dikurangi RSN sama dengan A min AR pangkat N. Nah, berikutnya kita akan faktorkan SN dengan SN ini kan sama, A dengan A ini kan sama, maka kita faktorkan SN dalam kurung 1 min R ya. Kok bisa? Ya karena di depan koefisien SN ini adalah 1 kan, berarti kan ini tinggal 1, kemudian di depan koefisien di depan SN yang di belakang ini kan R, jadinya 1 min R. Demikian juga ini, maka ini A sama A nya bisa kita keluarkan sehingga menjadi A dalam kurung 1 min R pangkat N. SN sama dengan A dalam kurung 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R. Nah, kita sudah mendapatkan rumus jumlah ya, N suku pertama dari deret geometri. Kemudian ada catatan, untuk rumus ini itu kita menggunakan jika R-nya itu kurang dari 1 atau pecahan, maka ini akan gampang seperti itu. Kemudian kalau R-nya lebih dari 1, itu kita akan menggunakan rumus yang seperti ini. Cara menemukannya juga sama. Jadi kalau ini SN dikurangi RSN, maka nanti dibalik RSN dikurangi SN. Nanti kita akan ketemu dengan rumus ini. Nah, sebenarnya kedua rumus ini digunakan satu saja nggak apa-apa, cuma nanti akan susah
makanya ini khusus aja satu-satu. Kalau R-nya kurang dari 1 atau pecahan kita pakai yang sebelah kiri, kalau yang lebih dari 1 R-nya maka kita pakai yang sebelah kanan. Sebenarnya tinggal merubah R pangkat N-1 nya saja kok, seperti itu. Oke, berikutnya kita langsung ke contoh soal. Contoh yang pertama, diketahui sebuah barisan geometri 2, 6, 18. Tentukan suku ke-6, jumlah 6 suku pertamanya. Oke, yang A ini suku ke-6, berarti ya kita cari U6. Kalau yang B jumlah 6 suku pertama, berarti kita cari S6. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa dalam barisan dan deret, entah itu aritmatika maupun geometri, ketika kita akan mencari suku ke-6 seperti itu, mencari suku keberapapun, yang pertama itu harus ada A-nya, suku pertama, dan R-nya kalau di geometri. Kalau di aritmetik ya A dan bedanya B, seperti itu. Nah, dari barisan ini kita tahu A-nya, suku pertamanya berapa? 2. Oke, suku pertamanya 2. Kemudian rasionya 3. Dari mana? 6 dibagi 2 sama dengan 3, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita tinggal mencari saja U6 berarti kan kita pakai rumus UN. UN sama dengan AR pangkat N-1. Masukkan saja N nya diganti dengan 6, jadi U6 sama dengan AR pangkat 5. Nah, kemudian A nya kita masukkan ke sini, jadi 2 dikalikan 3 pangkat 5. Kita cari 3 pangkat 5. Masih ingat ya, 3 pangkat 5 itu berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, 243 dikalikan dengan 2 jadinya 486. Oke, kita sudah ketemu dengan U6 ya. Sekarang kita akan mencari S6. Nah, kita akan menggunakan rumus yang mana? Karena R-nya 3 lebih dari 1, maka kita akan menggunakan rumus yang sebelah kanan tadi. Nah, yang ini A dikalikan R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R dikurangi 1. Kita masukkan 6 menjadi S, N-nya itu kita masukkan 6. Kita masukkan 6 menjadi SN-nya. Kita masukkan 6 ke N-nya ini ya. Kemudian A-nya 2, R-nya 3. Sehingga menjadi S6 sama dengan 2 dikalikan 3 pangkat 6 dikurangi 1 dibagi dengan 3 dikurangi 1. Oke, kita cari 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 itu 729 ya. Ya, 729 ya, dikurangi 1 dibagi dengan 2. Nah, kalau ada seperti ini, maka yang kita kerjakan itu yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, seperti itu. Jadi 729 dikurangi 1, 728. Nah, ini 2 sama 2 bisa kita sederhanakan atau kita coret lah kalau dalam bahasa anak-anak, tapi sebenarnya bukan dicoret ya, disederhanakan bisa. Jadi ketemunya 728. Begitu untuk contoh yang pertama. Berikutnya contoh yang kedua. Diketahui sebuah barisan geometri 6, 3, 3/2 dan seterusnya. Tentukan suku ke-6 dan jumlah 5 suku pertama. Oke, kita lihat untuk A-nya 6 ya. A-nya itu 6, kemudian R-nya itu setengah. Dari mana setengah? 3 dibagi 6. 3 dibagi 6 itu kan 1/2. Kita sudah menentukan A sama R-nya, maka untuk suku ke-6-nya kita cari U6 pakai rumus yang tadi kan. U6 sama dengan AR pangkat 5. A-nya 6, R-nya setengah. Masukkan ke dalam rumus ini. Jadinya 6 dikalikan setengah pangkat 5. Setengah pangkat 5 itu berarti kan 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 itu berarti kan 32. Jadinya 6 dikalikan 1/32. Nah, kemudian kita sederhanakan. 6 sama 32 bisa dibagi berapa? Oh, bisa dibagi 2. 6 nya bagi 2, 32 dibagi 2. Jadinya tinggal 3/16. Nah,
Kalau sudah, ya udah biarkan saja 3/16 saja ini. Tidak usah dibikin menjadi desimal, udah pecahan saja seperti itu. Oke, kita sudah menemukan UN-nya, kemudian kita mencari SN ya, S5. Kita menggunakan rumus yang sebelah kiri karena R-nya itu pecahan. Seperti itu. A1 min R pangkat N1 min R. Oke, masukkan semua yang ada ke dalam rumus ini. Jadinya S5 sama dengan 6 dalam kurung 1 dikurangi setengah pangkat 5. Setengah pangkat 5. Ya, kita jalankan yang ini dulu, setengah pangkat 5 1/32 kan ya, 1/32. Nah, berikutnya kita akan mengurangkan ini. Nah, ini adalah pelajaran di SD kan dulu ya, kalau tidak salah kelas 4 atau kelas 5, pengurangan pecahan. Ya, maka kita akan melakukan apa? Ya, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Kalau yang satu dikurangi 1/32 karena penyebutnya 32, maka satunya ini kita rubah menjadi 32/32. Ya, 32/32 kan 1. Seperti itu. Dikurangi 1/32. Dibagi dengan, nah ini juga sama. Yang satu ini kita rubah 2/2 karena nanti akan dikurangi dengan pecahan dengan penyebut 2. Seperti itu. Nah, kalau sudah sama penyebutnya ya, maka kita kurangkan pembilangnya. 32 kurangi 1 jadinya 31/2. Terus ini 2 dikurangi 1 dengan 1/2. Nah, berikutnya karena ini adalah pecahan bertingkat ya, masih ingat dengan pecahan bertingkat kalau ada pembagian nanti jadi perkalian, kemudian yang di bawah ini dibalik gitu ya, dibalik jadi 2/1. 31/32 dikalikan 2/1. Nah, kemudian ini kita sederhanakan ya, kita sederhanakan. Ini karena masih bisa disederhanakan. Maka dari itu, ini 32, kalau saran saya biar gampang, 32 saya kembalikan lagi menjadi 2/5. Seperti itu, 2. Seperti itu, balik lagi. Pangkatnya berapa? Nah, kalau sudah kan ini gampang nih. 6-nya sama 2, gitu kan ya. 6-nya sama 2 jadi tinggal 3. Yang 2 sama yang 2 ini disederhanain, selesai. Tadi kan tinggal 3 dikalikan 31, 93. Nah, ini yang di bawah tinggal 2 kali 2 kali 2, tinggal 8. Seperti itu cara menyederhanakan. Oke, berikutnya kita ke contoh soal yang ketiga. Saya mempunyai sebuah soal cerita. Ini adalah sebuah aplikasi dari deret geometri ya. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian hingga potongan-potongan tali tersebut membentuk barisan geometri. Jika panjang tali terpendek 6 cm dan potongan tali terpanjang itu 96 cm, maka tentukan panjang tali semula. Seperti itu. Nah, untuk mengerjakan soal cerita seperti ini, maka kita harus memahami terlebih dahulu sebenarnya maksud soalnya itu seperti apa. Nah, saya membuat ilustrasi gitu ya. Ada seutas tali gitu ya. Ini tali ya. Kita nggak tahu panjangnya berapa. Kemudian dipotong-potong 5 bagian. Tapi potongan itu tidak sama. Dia mengikuti aturan barisan geometri. Kalau mengikuti barisan geometri berarti kan panjang pendeknya tidak sama semua kan ya. Nah, seperti inilah. Saya potong menjadi 5 bagian. Seperti itu. Berarti yang ini kan berarti 6 cm, yang paling pendek kan ya. Yang ini 96 cm. Dalam barisan geometri, maka ini adalah U1, U2, U3, U4, U5. Seperti itu. Maka kalau kita akan mencari panjang tali semula yang tadi sebelum dipotong, berarti kan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5. Maka itu adalah SN. Seperti itu. Nah, tadi saya sudah kasih clue ya, bahwa untuk mengerjakan soal deret geometri atau barisan geometri, kita itu harus mengetahui A, suku pertama dan R-nya. Nah, dalam soal ini A-nya sudah ketemu,
yaitu 6, tapi R-nya belum ketemu. Nah, maka kita harus mencari R-nya, rasionya itu berapa. Oke, kita langsung pakai ini kan, U5 dibagi U1 sama dengan 96/6. Nah, ini langsung kita bagi saja yang diketahui. U5 kita jabarin, jadinya AR pangkat 4. U1-nya kan A. Nah, ini 96 dibagi 6 itu ketemunya 16. Kemudian bisa disederhanain ya, A sama A-nya. Tinggal R pangkat 4 sama dengan 16. Nah, berapa yang pangkat 4? Hasilnya 16. Nah, maka kita rubah dulu ini. 16 itu kan 2 pangkat 4. Sesuai dengan persamaan eksponen sederhana yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Kalau pangkatnya sama, maka basisnya sama. Jadinya R sama dengan 2. Oke, sudah ketemu A-nya 6, R-nya 2. Maka kita menggunakan rumus SN. Nah, SN sama dengan A dikalikan R pangkat N-1, R dikurangi 1, karena R-nya itu lebih dari 1 ya. Masukkan A-nya 6, kemudian R-nya 2. Jadinya kan S5 6 dikalikan 2 pangkat 5 dikurangi 1 dibagi dengan 2 kurangi 1. 2 pangkat 5 32 dikurangi 1, kemudian 2 kurangi 1 kan 1 hasilnya. 32 dikurangi 1 31 ya. Berarti 6 dikalikan 31, kemudian dikalikan saja sehingga hasilnya 186. Berarti sudah ketemu ya, panjang tali semula ini adalah 186 cm sebelum dipotong-potong. Berikutnya soal cerita yang kedua, sebuah bakteri. Ini ada bakteri ya, bukan sebuah bakteri. Ini ada bakteri membelah menjadi 2 bagian setiap 4 jam. Jika pada pukul 7.00 banyak bakteri itu 1000 koloni, tentukan banyak semua bakteri sampai dengan pukul 23.00 untuk hari yang sama. Nah, kita harus memahami juga soal ini. Koloni bakterinya itu yang pertama adalah 1000 koloni, berarti itu adalah A-nya, kan begitu? Itu adalah suku pertamanya. Kemudian dia membelah menjadi 2 bagian tiap 4 jam. Berarti 2 bagian itu berarti kan rasionya, R-nya. Nah, kemudian kita tinggal mencari N-nya kan. N-nya ini berapa ini? Dihitung 7 ke 23. Jam 7 ke jam 23 itu berarti kan ada berapa jam? 16 jam ya. 16 jam. Tapi karena ini membelahnya itu setiap 4 jam, maka 16 bagi 4. Jadinya ada N-nya itu 4. Gitu ya. Sekali lagi, N-nya itu bukan dari tiap 4 jam ini, tapi berapa banyak pembelahan yang terjadi. Berapa kali pembelahan yang terjadi. Jadi dari jam 7.00 sampai jam 23.00 itu kan 16 jam. Nah, ini setiap 4 jam sekali, berarti ada 4 kali pembelahan. Nah, berarti kita akan mencari apa ini, UN apa SN? Jangan salah, ini kan bilangnya, pertanyaannya adalah banyak semua bakteri sampai dengan. Nah, berarti kalau ada kalimat sampai dengan ya berarti dijumlah dari pembelahan pertama sampai pembelahan keempat, itu jumlah semua. Tapi kalau misalkan pertanyaannya berapa banyak bakteri pada pukul 23, berarti hanya bakterinya yang ada di sampai dengan jam 23 itu, maka kita cari U-nya seperti itu. Oke, kita cari S ya, S4. Nah, rumusnya seperti itu. Kita masukkan saja yang diketahui. 1000 dikalikan 2 pangkat 4 dikurangi 1. 2 dikurangi 1. 2 pangkat 4-nya 16 ya, berarti 1000 dikalikan 16 kurangi 1 dibagi dengan 1. Kemudian ini 15, jadinya 15.000.
Berarti selama 16 jam itu atau 4 kali pembelahan, total semua koloni bakteri yang ada itu adalah 15.000 koloni. Oke, demikian pembahasan tentang deret geometri kita untuk pada hari ini. Saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.